Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas materi tentang istilah-istilah dalam MPASI. Jadi sebenarnya saya juga awal-awalnya tidak mengenal banyak istilah para ibu-ibu atau para ibu yang menjadi netizen tentang pemberian MPASI. Ternyata banyak sekali istilah-istilah MPASI. Kali ini mungkin di antara Bapak Ibu mungkin masih banyak yang belum tahu istilah-istilah berikut. Kita akan bahas tentang istilah-istilah yang beredar luas tentang MPASI. Namun seperti biasa, sebelum membahasnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda yang baru pertama kali menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-subscribe, dan boleh di-share, dan boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada temennya yang membutuhkan sehingga merasa terbantu dengan adanya materi-materi dalam channel Anak Sehat dan Berkualitas. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi ada banyak sekali yang namanya istilah pada MPASI. Kita akan bahas yang pertama adalah menu tunggal. Jadi menu tunggal ini adalah menu yang diberikan pada MPASI yang berasal dari satu bahan makanan. Contohnya misalnya diberikan pisang saja atau diberikan bubur nasi saja. Jadi itu namanya menu tunggal. Dimana seharusnya sekarang ini menu tunggal sudah tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena ternyata dengan menu tunggal ini tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhan makro dan mikronutrisi anak kita. Memang zaman dulu nih ya, banyak itu menggunakan menu tunggal karena apa? Karena takut apabila anaknya nanti resiko alergi. Padahal sebenarnya dikatakan apabila anak tidak terbukti alergi, maka jangan menggunakan menu tunggal atau jangan memantangi satu bahan makanan pada anak kita. Kenapa? Karena tadi resiko terjadi gangguan nutrisi di mana nantinya itu akan mengakibatkan anak mengalami gangguan pertumbuhan. Ini yang pertama. Terus yang berikutnya adalah menu 4 bintang atau ditulis menu 4 tanda bintang. Ini sebenarnya adalah menu pada pemberian MPASI di mana katanya dalam satu porsi bahan makanan anak itu, dalam satu porsi MPASI-nya ada terdiri dari 4 jenis bahan makanan. Ada 4 bintang. Bintangnya itu ada karbohidrat, bintang yang kedua ada protein nabati, yang ketiga adalah protein hewani, yang keempat adalah buah dan sayur. Sebenarnya menu 4 bintang ini pun tidak digunakan karena yang harusnya digunakan adalah menu lengkap. Kalau menu 4 bintang ini tidak ada jumlah proporsinya, tidak menekankan pada proporsi atau jumlahnya, dan juga tidak ada mengandung sumber lemak yang adekuat. Ingat, yang adekuat. Berikutnya adalah menu lengkap. Di mana menu lengkap ini adalah yang direkomendasikan, yaitu terdiri dari bahan makanan dalam MPASI yang mengandung seluruh makro dan mikronutrisi dan jumlah dan proporsinya benar. Ada makronutrisinya yaitu karbohidrat, ada proteinnya ada hewani dan nabati, ada juga lemaknya. Mikronutrisinya mencakup vitamin dan mineral. Itulah yang disebut dengan menu lengkap. Yang berikutnya adalah EVO. EVO sebenarnya singkatan dari extra virgin olive oil, yaitu adalah minyak zaitun. Sebenarnya pada minyak EVO ini mengandung yang namanya antioksidan, vitamin, dan mineral yang sangat tinggi. Di samping itu juga, minyak EVO ini mengandung yang namanya omega 3 dan juga omega 6 yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya untuk otaknya. Ada lagi
istilah yang berikutnya ELO. ELO adalah singkatan dari extra light olive oil, yaitu campuran dari virgin olive oil dengan refined olive oil atau minyak zaitun yang telah melalui proses penyaringan sehingga kandungan antioksidannya lebih minim. Biasanya ELO ini ditambahkan pula dengan bahan lain untuk menetralkan rasanya yang kuat. Berbeda dengan EVO, ELO ini biasa digunakan untuk menggoreng atau menumis bahan makanan bayi. Yang berikutnya adalah VCO. VCO singkatan dari Virgin Coconut Oil, yaitu minyak kelapa yang murni. VCO ini diproses tanpa dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi serta tidak dicampur dengan zat-zat kimia. Jadi namanya VCO ini merupakan sumber lemak pada MPASI sebenarnya. Yang berikutnya adalah UB. UB singkatan dari unsalted butter. Kita tahu bahwa butter yang beredar di pasaran itu biasanya menggunakan atau mengandung tinggi garam. Pada bayi kan tidak disarankan, maka diberikan atau dikemas dalam kemasan unsalted atau tidak mengandung garam atau minim lah kandungan garamnya. Nah, ini biasanya merupakan mentega tawar yang bisa dicampurkan dalam makanan bayi sebagai lemak tambahan. Sebenarnya bukan hanya lemak tambahan, bisa juga sebagai protein. Inilah istilah UB atau unsalted butter. Yang berikutnya ada istilah LT. LT itu merupakan singkatan dari lemak tambahan. Kita tahu bahwa pada MPASI berbeda dengan makan dewasa. Kalau dewasa itu menghindari namanya lemak, sedangkan pada MPASI itu lemak itu merupakan wajib sebenarnya. Tidak ada istilah tambahan. Lemak itu wajib diberikan pada MPASI dengan proporsi 35-45%. Tapi ada istilah LT, jangan bingung. LT merupakan lemak tambahan. Itu singkatan dari lemak tambahan. Yang berikutnya ada istilah gulgar. Gulgar ini singkatan dari gula garam. Ya, dimana pada MPASI itu gula dan garam sebenarnya bukan tidak boleh. Boleh, tapi jumlahnya yang sangat kecil. Karena sangat kecil jumlahnya, maka diharapkan lebih bijak dalam menyikapi proporsi atau jumlahnya tadi. Daripada Bapak Ibu bingung, lebih bagus di awal-awal tidak perlu menambahkan gula dan garam tambahan. Sebab pada ASI, pada bahan makanan itu sudah ada gula dan garamnya. Sehingga dirasa cukup pada awal-awalan MPASI bayi kita. Yang berikutnya ada istilah prohe dan prona. Jangan bingung, prohe itu adalah protein hewani dan prona adalah protein nabati ya. Jadi protein itu ada dua, ada protein hewani dan juga protein nabati. Yang namanya hewani tentu dapatnya dari segala macam bahan-bahan makanan hewani. Demikian juga dengan nabati. Jadi misalnya pada protein hewani ada daging merah, ada daging yang lain, ada ayam, ikan, telur, dan juga hati ayam. Sedangkan protein nabati itu misalnya tempe, tahu, dan juga jenis dari kacang-kacangan lainnya. Di antara dua ini sebenarnya menurut WHO UNICEF bahwa protein hewani sebaiknya diberikan sesering mungkin, kalau bisa dalam tiap porsi makanan MPASI bayi kita. Nah, berikutnya ada istilah BUMTIK. BUMTIK ini sebenarnya kependekan dari bumbu aromatik. Jadi kreatif sekali orang bikin istilah ya, BUMTIK atau bumbu aromatik, yaitu bumbu tambahan untuk memberikan rasa sedap atau aroma wangi pada memasak MPASI, pada saat membuat MPASI. Jadi namanya penyedap atau bumbu aromatik, menambah cita rasa supaya anaknya bisa tergugah rasa makannya. Jadi BUMTIK ini contohnya adalah jenis rempah-rempahan serta bumbu alami, di antaranya dari daun salam atau daun serai, daun jeruk, daun kunyit, bawang merah, dan bawang putih, dan seledri, cengkeh, kayu manis, kunyit, dan jahe, dan lain sebagainya. Ini merupakan BUMTIK atau bumbu aromatik. Nah, ada lagi istilah bamer atau bangput ya, bawang merah dan bawang putih. Boleh diberikan pada MPASI bayi kita. Ada lagi istilah namanya GTM. GTM adalah gerakan tutup mulut.
Jadi ketika disuapin anaknya mingkem, nah menolak makan. Nah sebenarnya untuk menyikapi ini tentu butuh yang namanya kreasi dalam membuat MPASI-nya, dalam membuat makanannya, dan juga kreasi dalam memberikan makan pada bayi kita. Ada lagi istilah namanya small eater atau picky eater. Small eater itu adalah bayi yang cenderung makannya dikit-dikit, tapi bisa kita sikapi dengan membuat makannya frekuensinya lebih sering. Ada picky eater adalah memilih-milih bahan-bahan makanan. Jadi anaknya mau makan tapi hanya yang tertentu saja. Dia cenderung menolak semua bahan makanan, apalagi yang dia tidak pernah kenal. Ada lagi istilah namanya BLW. BLW adalah baby led weaning, di mana istilahnya ini merupakan proses makan bayi itu. Ibu menyediakan makannya, nanti si bayinya akan milih-milih masukkan ke mulutnya. Itu merupakan istilah BLW. Sebenarnya BLW ini tidak direkomendasikan lagi pada pemberian MPASI bayi. Ada lagi istilah yang namanya puree. Ya, puree inilah makanan yang dihaluskan. Tekniknya membuat puree bisa dengan cara ditekan-tekan atau menggunakan grinder ataupun blender kemudian disaring untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Makanan yang biasa disajikan dengan bentuk puree adalah buah dan sayur. Ada lagi istilah finger food. Finger food inilah segala sesuatu makanan yang bisa dipegang oleh si bayi kita. Jadi, makanan-makanan yang mudah diambil, mudah digenggam, mudah digigit, dan mudah dikunyah sendiri oleh bayi kita. Ingat, finger food biasanya dikenalkan setelah usia bayi 8 atau 9 bulan, di mana dia sudah bisa memegang, memasukkan makanan tadi ke dalam mulutnya. Itu finger food. Nah, berikutnya responsive feeding. Nah, responsive feeding ini merupakan cara memberikan makan pada bayi kita dengan meresponi tanda lapar dan juga tanda kenyang dari si bayi. Jadi, orang tua hanya merespon. Ketika bayi menunjukkan tanda dia lapar, maka kita memberikan dia makan. Ketika bayi kita sudah menunjukkan tanda dia kenyang, maka kita hentikan proses makanannya. Jadi, lebih pada si anak yang menentukan kapan dia lapar dan juga kapan dia kenyang. Ini merupakan istilah yang dinamakan responsive feeding. Ada lagi namanya feeding rule. Feeding rule adalah aturan makan. Aturan makan yang harusnya kita mulai sejak dini. Misalnya, makannya mesti didudukkan, makan tidak boleh dari 30 menit, tidak ada distraksi, dan lain sebagainya. Ini merupakan istilah dari feeding rule atau aturan-aturan dalam makan. Ada istilah namanya MPASI homemade. MPASI homemade adalah pembuatan menu MPASI bayi kita dari bahan makanan keluarga. Nah, ini sebenarnya yang lebih direkomendasikan. Kenapa? Karena makanan itu adalah proses yang seumur hidup. Jadi lebih dini kita mengenalkan semua bahan makanan, tentu si anak ini akan lebih familiar sehingga dia tercegah dari yang namanya GTM atau selective eater. Ada lagi yang namanya SC. SC adalah slow cooker. Jadi salah satu cara pembuatan MPASI dengan menggunakan alat yang namanya slow cooker. Dari namanya slow cooker artinya alat memasak dengan pelan-pelan. Biasanya dia ada tempatnya yang mengandalkan panas yang ada pada tempatnya itu nanti akan membuat MPASI-nya matang pelan-pelan. Nah, demikian mungkin istilah-istilah MPASI yang saya utarakan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada menemukan istilah-istilah dalam MPASI, silahkan tulis di komentar untuk membagikan kepada teman-teman yang lain, dan saya juga bisa membacanya. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!